Assalamualaikum mahasiswa yang baik hati semester 7 studi agama-agama. Pada kali ini kalian bertemu lagi dengan Bapak dengan mata kuliah yang berbeda ya. Sekalipun demikian kalian tentu sudah banyak mengenal gaya dan cara mengajarnya seorang Dr. Casra. Walaupun Anda sudah tahu, tapi konten mata kuliahnya berbeda. Pada kali ini, Bapak akan memahami atau akan mengajarkan materi tentang komunikasi lintas agama. Nah, pada kali ini, sebelum ke arah materi yang sesungguhnya, Bapak hanya selayang pandang. Kenapa ada mata kuliah komunikasi lintas agama? Para mahasiswaku, komunikasi lintas agama ada di Usuluddin ini karena apa? Karena khususnya di jurusan studi agama sangat penting. Penting kenapa? Ketika manusia beragama berinteraksi, nah di situ akan menemukan suatu gagasan-gagasan baru. Jadi secara akademis ketika agama tidak diajarkan di dunia akademis atau ketika komunikasi antar umat beragama tidak diajarkan caranya, kontennya, tujuannya, serta kegunaannya, maka ketika mahasiswa studi agama selesai dari kampus itu seolah-olah kosong gitu. Karena apa? Karena tidak menemukan bagaimana agama bisa berhubungan. Nah, dalam kali ini yang dimaksud dengan agama adalah bukan dalam arti teks ya. Nah, agama di sini artinya orang yang beragama, artinya agama yang dipahami, yang dipegangi dan dipraktekkan oleh seluruh umat beragama. Tuh, jadi pentingnya mata kuliah komunikasi lintas agama ini agar para mahasiswa ketika selesai dari studi agama dia berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai macam agama. Tentu saja, nah ketika kalian berkomunikasi itu banyak hal-hal yang baru. Nah, dalam arti banyak hal-hal yang tidak atau seringkali tidak ditemukan di bangku perkuliahan. Nah, kenapa? Nah, disinilah namanya manusia berdinamika. Namanya ilmu pengetahuan itu berdinamika. Antara teori dan praktek seringkali berbeda. Nah, bukan berarti selalu berbeda. Nah, kadangkala atau seringkali berbeda. Nah, jadi pentingnya komunikasi lintas agama ini agar para mahasiswa studi agama ketika lulus dia bisa bergaul dengan berbagai agama. Nah, tentu saja bergaul di sini berarti bergaul antar umat beragamanya, bukan agamanya dalam arti teks suci. Kalau teks suci adalah statis. Nah, ketika teks suci dipahami oleh setiap umat beragama, di situ setiap umat beragama bergaul berdasarkan agama yang mereka peluk. Nah, itu kegunaannya ya. Jadi sangat penting sekali kita mendapatkan materi komunikasi lintas agama supaya kita sebagai mahasiswa ini juga punya keunggulan, keahlian dalam berkomunikasi, dalam mengembangkan pendapat kepada orang yang berbeda agama. Nah, ada di antara misalnya umat beragama ini ketika dia bergaul sepertinya eksklusif, menjauhkan diri dari dunia-dunia kenyataan. Nah, model-model seperti ini adalah keliru karena di dunia itu diciptakan oleh Allah itu beragam, apalagi agama. Nah, sehingga kalau sarjana studi agama sudah mengenali mata kuliah ini atau sudah mendapatkan mata kuliah komunikasi lintas agama, itu sangat menarik sebagai bekal interaksi antara agama ketika bergaul di masyarakat. Nah, apalagi masyarakatnya yang heterogen. Nah, seperti Indonesia ini, masyarakatnya heterogen, berbagai agama, berbagai suku ada di Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia mayoritas agamanya Islam, mayoritas sukunya adalah Jawa, tapi Indonesia tidak mendasarkan diri pada gagasan agama tertentu atau suku tertentu, tapi berdasarkan filosofi Pancasila. Nah, di sini dasar kenegaraan ini sangat membantu adik-adik dalam mengembangkan atau memahami perilaku umat beragama. Ketika setiap mahasiswa atau sarjana studi agama memahami perilaku umat beragama, maka disitulah muncul toleransi,
muncul pergaulan yang berbasis agama. Nah, ketika bergaul berbasis agama ini akan dilahirkan suatu sikap. Sikap apa? Sikap inklusif, toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka penting sekali bagi mahasiswa untuk belajar ini.